Majelis Kehormatan MK akan memutus dugaan pelanggaran etik Hakim MK pada Selasa besok. Lalu kemana arah putusan MK nanti bergulir dan bagaimana dampaknya pada proses Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Julius Ibrani, Ketua PBHI yang juga pelapor. Selamat sore. Selamat sore. Sementara melalui sambungan virtual sudah ada Prof. Susi Dwi Haryanti, pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore Prof. Susi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Saya langsung ke Mas Julius. Mas Julius, ini kan besok kita akan menantikan apa sih hasil dari putusan MK ini. Menurut Anda sanksi apa yang harus diterapkan kepada para hakim ini, khususnya Ketua MK? Ya baik, jadi saya ulangi sedikit ya, bahwa kalau dari laporan PBHI, karena kita ngambil bukti-bukti dan semuanya yang kita lengkapi itu langsung dari Mahkamah Konstitusi dan itu resmi, maka dari seluruh pelanggaran tercatat ada 6 prinsip yang dilanggar dan ada sekitar 16 penerapan prinsip yang dilanggar, harusnya itu secara mutlak dapat diputuskan dengan mudah oleh Majelis Kehormatan MK. Dan kesemuanya itu harusnya juga berujung pada pelanggaran berat yang artinya pemberhentian secara tidak hormat. Itu yang pertama. Tapi kami ingin juga MK ini tidak bertindak hanya pada level teknis mengurusi kesalahan administrasi, kesalahan hukum acara dan prosedur dan segala macamnya, tapi bagaimana MK bisa menemukan titik relasi antara pelanggaran etik dan perilaku hakim, pelanggaran prosedur administrasi dan juga hukum acara dengan yang namanya legal error, sehingga menghasilkan satu klausa, yaitu klausa sedang, yang tidak pernah diajukan permohon, tidak dibahas juga di dalam ruang sidang, dan bahkan tidak juga dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Tahu-tahu muncul. Dan inilah titik masalah dari seluruh isi putusan itu. Nah, kami pengen ada clearance soal itu dari MK agar duduk perkara ini jelas, utamanya untuk menjawab persoalan betulkah ini didasari relasi keluarga antara Presiden Joko Widodo, lalu adik iparnya Anwar Usman selaku Ketua MK, dan Gibran selaku penerima manfaat dari putusan itu yang adalah anak Presiden Joko Widodo dan ponakan dari Ketua MK. Oke, baik. Itu masalahnya. Saya akan bergeser ke Bu Susi. Bu Susi, kalau menurut Anda sendiri kita patut berharap apa nih pada putusan MK dari fakta di sidang? Baik, terima kasih. Banyak sekali yang harapan dapat kita sampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di dalam laporan yang disampaikan oleh Constitutional and Administrative Law Society, kami menyoroti ada 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai konflik kepentingan, kemudian juga mengeluarkan komentar terkait perkara-perkara yang belum diputus, kemudian tidak juga menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara, kemudian juga tidak merespon kejanggalan-kejanggalan pada upaya penarikan kembali. Nah, jadi dari semua itu, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Julius, kami memberikan perhatian penuh pelanggaran etik yang berkaitan dengan juga pelanggaran hukum acara, karena pelanggaran hukum acara ini adalah pelanggaran yang tidak main-main. Kemudian juga ketika kami menyampaikan laporan kepada MK, kami menginginkan supaya dugaan pelanggaran etik itu dapat dibuktikan, dan dalam kaitan ini sebagaimana diatur di dalam kode etik atau Sabta Karsa Utama, kami menyoroti ada 3 prinsip atau dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap independensi, kemudian pelanggaran terhadap ketakberpihakan, dan juga pelanggaran terhadap integritas. Dan bagi kami pelanggaran terhadap ketiga ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Oleh karena itu jika terbukti, maka kami menyampaikan juga satu petitum bahwa itu dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang sifat berat dan diberhentikan dengan tidak. Oke, jadi secara tata hukum negara idealnya ketika memang terbukti adalah sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Seperti itu ya, Bu Susi ya? Betul. Oke, Mas Julius, kalau dilihat ini Anda melihatnya akan seoptimis apa untuk besok? Karena kita tahu saat putusan MK beberapa waktu lalu seperti diberikan angin segar. Apakah ini nantinya akan ada angin segar seperti Prof. Jimli kan juga sempat menyebutkan beberapa fakta
kira-kira akan seperti apa nanti besok? Jadi kami hanya merujuk pada bukti ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang kami hadapi, lalu pertanyaan yang kami jawab dan bukti yang kami sampaikan, kami pikir untuk hal-hal yang sifatnya teknis tadi, pelanggaran prosedur dan hukum acara, pelanggaran administrasi, ini akan dengan sangat mudah dapat ditemukan oleh MK-MK, Prof. Jimli, Bintan Saragi, dan juga Wahidudin Adams. Jadi untuk masalah itu kami punya keyakinan berdasarkan bukti yang kuat itu bisa dibuktikan dengan mudah, kira-kira begitu. Tapi untuk membangun relasi yang 3 tadi, apakah pelanggaran etik perilaku ini dan juga pelanggaran prosedur hukum acara ini ternyata ditujukan untuk menciptakan sebuah legal error, yaitu penambahan klausa yang tidak diajukan dan tidak dibahas ini. Jadi harusnya level MK-MK di situ. Nah, bagian itu kami masih berkali-kali dipertanyakan oleh MK-MK dengan mengatakan kasih kami teori, kasih kami juga bukti, dan kemarin kami serahkan. Jadi kami melakukan monitoring. Lembaga etik di Mahkamah Agung salah satunya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dalam perjalanannya sepanjang tahun 2010 ke 2015 itu bahkan sudah merumuskan legal error dan menetapkan beberapa kasus sebagai bentuk penyelundupan hukum. Sehingga berdampak pada putusan yang dipanggil oleh hakim. Tapi tidak dapat membatalkan karena dia lembaga etik. Bahkan yang menetapkan bahwa terjadi penyelundupan hukum sehingga mengubah atau mempengaruhi isi amar putusan ini bisa dijadikan materi untuk pemeriksaan ulang lewat permohonan yang baru. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi menurut kami kalau Mahkamah Konstitusi utamanya Prof. Jimli mengatakan lebih tinggi daripada Mahkamah Agung sehingga tidak bisa diperiksa oleh Komisi Yudisial, harusnya Prof. Jimli dan Bintan Saragi juga Wahidudin Adams selaku MK-MK dia konsisten menetapkan standar tertinggi dalam pemeriksaan etik di MK-MK yang dapat menyentuh proses legal error tadi. Gitu. Baik, saya ke Prof. Susi. Prof. Susi, ini kan ada dugaan kebohongan dari Hakim Ketua Anwar Usman dan juga pembiaran dari 8 hakim lainnya. Dan kita tahu bahwa ada 3 opsi sanksi, diantaranya teguran, peringatan, pemberhentian hormat ataupun pemberhentian tidak hormat. Lalu bagaimana nanti atau apa ya yang bisa terjadi ketika nanti sanksinya tidak sampai pemberhentian? Namun bagaimana nanti ketika kita menghadapi adanya masalah-masalah saat pemilu nanti akan disidangkan lagi oleh hakim yang sama? Baik, terima kasih. Ini memang kita dihadapkan pada situasi yang abnormal. Saya katakan situasi abnormal karena MK tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, di mana 9 hakim itu dilaporkan ke MK-MK dengan laporan paling banyak adalah pada Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan terbukti, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa pelanggaran terberat itu adalah pelanggaran etik yang berupa prinsip independensi, ketak berpihak, serta integritas, karena itu adalah pelanggaran yang luar biasa. Dan ketika Mahkamah MK-MK menemukan atau dapat membuktikan terjadinya pelanggaran itu, maka MK-MK harus berani untuk menyatakan satu putusan yang paling tinggi, yaitu putusan berupa tadi yang disampaikan, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, bagaimana dengan 8 hakim konstitusi yang lain? Tentu ini tugas MK-MK untuk membuktikan sampai sejauh mana derajat kalaupun ditemukan pelanggaran etik yang tentu pasti akan berbeda, karena di dalam pemeriksaannya MK-MK itu kan mempunyai berbagai macam alat bukti, misalkan keterangan saksi, kemudian juga ahli, surat, tulisan, atau bahkan alat bukti lain dan petunjuk. Oleh karena itu bagaimana MK-MK dapat memberikan value terhadap masing-masing alat bukti tersebut, dan value itu tentu akan berbeda antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Siapa yang dapat diberikan kalaupun terbukti itu adalah teguran tertulis atau kemudian teguran lisan ataupun juga berupa pemberhentian. Tentu itu akan sangat tergantung kepada 3 orang anggota MK-MK ini untuk menilai bukti-bukti yang ada di hadapan ketiganya. Prof. Susi, ini ada kritik keras sebenarnya terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai di jargon MK Mahkamah Keluarga seperti itu ya. Lalu bagaimana dari Prof. Susi sendiri melihat kredibilitas dari
Prof. Jimli Asyidiki. Apakah dijamin independensinya, apakah dijamin integritasnya ketika kita tahu bahwa Prof. Jimli Asyidiki juga sempat mengutarakan dukungannya kepada Prabowo. Di sisi lain, anak dari Prof. Jimli juga sempat atau sedang maju caleg untuk Partai Gerindra. Ya, memang ada perdebatan-perdebatan soal itu. Namun saya tidak ingin masuk pada itu karena sekarang yang dihadapkan pada situasi itu adalah situasi abnormal. Dan MK-MK itu haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan membuktikan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Jimli kepada masyarakat selama pemeriksaan itu. Oleh karena itu, apa dapat kita katakan dengan Prof. Jimli menyampaikan seperti itu, kemudian juga anggota yang lain, maka itu sudah menimbulkan apa yang disebut sebagai legitimate expectation, yaitu sebagai satu pengharapan yang sah dari masyarakat Indonesia bahwa MK-MK itu akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan oleh karena itu saya katakan di dalam laporan pendahuluan pada waktu itu bahwa MK-MK itu memenuhi panggilan sejarah. Jadi ini adalah waktu untuk membuktikan bagi MK-MK bahwa MK-MK itu adalah sebuah lembaga yang independen, yang tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Oke, terakhir Mas Julius, Prof. Susi menyebutkan ini adalah situasi yang abnormal. Bukannya kita berandai-andai tanpa mendahului keputusan yang akan kita saksikan besok, tapi bagaimana jika nanti keputusannya tidak sesuai dengan harapan Anda? Apa yang akan dilakukan oleh pihak pelapor dan juga PBHI? Ya, yang pasti ini bukan soal PBHI, bukan soal personal Anwar Usman. Kami katakan bangsa ini telah melalui 2 kali pemilu yang penuh kekisruhan ditambah Pilkada DKI Jakarta. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi sedang runtuh-runtuhnya. Kalau ini tidak dapat dibenahi oleh Prof. Jimli, Bintan Saragi, dan Wahidudin Adams yang punya double burden. Dia pendiri MK, sekarang dia dipertanyakan karena tadi ada konflik kepentingan dalam dirinya sendiri termasuk anaknya. Dan sekarang dia memeriksa konflik kepentingan itu. Artinya pilihannya mengembalikan kepercayaan masyarakat pada titik nol dengan hasil yang maksimal atau justru membuat bola salju kemarahan masyarakat, menambah ketidakpercayaan masyarakat, dan hasil apapun nanti dari pemilu kita, sengketa terhadap pemilu, hasil putusan pemilu di hadapan MK lagi, itu akan menimbulkan yang namanya civil disobedience yang berujung pada konflik atau kerusuhan horizontal. Kami menghadapi dan mendampingi ratusan masyarakat yang kena kriminalisasi dan segala macam karena bertindak rusuh, vandalisme dan segala macam akibat marah terhadap proses. Ini yang kami sampaikan berkali-kali kepada MK-MK, kalau mau demokrasi kita tenang, pemilu kita damai, bereskan kebrutalan yang terjadi di MK. Oke, gitu. Agar jangan sampai demokrasi kembali ke titik nol seperti itu ya. Sekali. Prof. Susi, terakhir, apakah nantinya keputusan MK-MK ini bisa mempengaruhi terkait dengan syarat capres-cawapresnya? Ya, putusan MK tentu karena dia sebagai lembaga yang melaksanakan etik, maka dia tidak akan sampai pada materi dari sebuah putusan. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Julius, di pundak MK-MK sekarang dipertaruhkan sampai sejauh mana nanti pemilihan umum kita akan menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas. Selain itu juga putusan MK-MK ini akan menjadi pertaruhan sampai sejauh mana MK itu membiarkan dirinya masuk di dalam pusaran politik dan menjadikan dirinya sebagai objek dari politisasi pada sebuah badan pengadilan. Tentunya ini tidak akan kita biarkan, masyarakat tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Oleh karena itu kita tunggu putusan MK tadi gitu ya, dan kita sangat berharap supaya MK-MK dapat menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, dan itu artinya akan menyelamatkan Indonesia secara keseluruhan. Baik, kita akan nantikan bersama esok pagi keputusan dari MK-MK. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI dan juga dari pihak pelapor, dan juga Prof. Susi Dwi Haryanti, pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Bandung, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.